punya ambulan emas. Datang pengurus, dipakainya ambulan untuk mudik. Karena pakai ambulan lebih cepat sampai. Hidupkannya lewat semua. Apa hukum memakai ambulan? Punya masjid hukumnya haram. Karena ambulan itu milik Allah. Wakaf itu tiga. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wa la yurasu, tak bisa diwariskan. Wa la yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Semua milik masjid ini milik Allah. Karpet ini tak boleh dipakai untuk acara pesta jamaah. Tak boleh. Tenda masjid milik masjid tak boleh dipakai untuk acara nikah. Tapi kalau dibuat, apakah darah nyamuk bisa membatalkan wudhu? Kalau nyamuk itu kenyang perutnya sebesar bola kasti, ada nyamuk yang obesitas sehingga darahnya banyak. Maka kalau darahnya khafif, sikit, tapi kalau darahnya banyak, saya ragu Pak Ustaz, membuat saya was-was. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Ada orang tak mau mukul nyamuk. Setiap gigit nyamuk dia musnya. Kenapa? Dia jaga kebun durian. Datangnya. Kenapa tak kau bunuh? Aku mencari makan. Dia pun cari makan juga. Kami sama-sama cari makan. Aku hamba Allah, dia pun hamba Allah. Ini udah tajam kajian, udah tinggi kajian kawan. Saya masih mukul nyamuk. Saya tidak pernah mukul nyamuk. Saya semprot. Lalu untuk gini kan, kok ada darah, khafif, sedikit, dapat, banyak. Memang satu dia, tapi kawan-kawannya ramai. Ragu. Walaupun satu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hilangkan sesuatu yang meragukan kepada yang tak meragukan. Basuh, wudhu balik daripada was-was. Baru tahiyatul masjid. Pas mau sholat. Batal tak batal. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Bagaimana hukumnya menggunakan fasilitas masjid? Misalnya masjid ini punya ambulan. Misal masjid punya ambulan emas. Datang pengurus, dipakainya ambulan untuk mudik. Karena pakai ambulan lebih cepat sampai. Hidupkannya lewat semua. Apa hukum memakai ambulan? Punya masjid hukumnya haram. Karena ambulan itu milik Allah. Wakaf itu tiga. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wa la yurasu, tak bisa diwariskan. Wa la yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Semua milik masjid ini milik Allah. Karpet ini tak boleh dipakai untuk acara pesta jamaah. Tak boleh. Tenda masjid milik masjid tak boleh dipakai untuk acara nikah. Tapi kalau dibuat penyewaan bisa. Penyewaan karpet masjid, penyewaan ruang masjid An-Nur, ruang bawah masjid An-Nur disewakan untuk acara walimah nikah bisa. Duitnya masuk ke masjid untuk operasional. Maka jangan pakai inventaris. Tak tertahan kita hisapnya juga. Apalagi pengurus masjid yang ceramah. Pengurus masjid sifat ceramah berapi-api.
pejabat-pejabat, bupati, gubernur, presiden, menteri-menteri, jangan korupsi, hisapnya berat. Rupanya pas di akhirat dekat semua orang. Kata bupati, apa kemarin yang nyindir saya kok di sini juga? Itulah pakai pula aset. Keluar nanti meme pengurus masjid ketika masuk neraka sama pejabat, keluar wajah. Adakah sah ijab kabul pakai jenda? Orang kita ini fikihnya itu terlalu sangat takut, sampai saya hadir acara akad nikah di Jakarta waktu mau ke Mesir. Jadi kami pelatihan 2 bulan. Bapak nih tukang nikahkan orang, diajaknya saya keliling. Itu tidak boleh tak boleh sela nafas. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikahnya bapak dengan tunai. 3 kali ulang. Tak boleh sela nafas. Saking takut. Jadi selama-selanya itu tidak terlalu lama menurut maka masih sah. Aku nikahkan engkau dengan anak dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kebetulan dia tak mu'allam, tak apa, tak menggelentar, dia ditengoknya tulisan di bawah, aku terima nikahnya sah. Ada saksi, ada waris. Tapi kalau kata si bapak, aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sebentar ya Pak, sedikit lagi game ini selesai. Sedikit lagi Pak, sedikit itu. Kenapa? Karena diselingi, dicelahi oleh perbuatan di luar akal. Tapi sebagai konten bagus. Jadi kalau ada orang yang menghebohkan ini, dia kalau tidak sah, bagus. Jadi orang ini berpikir lagi, ngaji lagi. Jadi banyak yang punya konten-konten ini cerdas juga. Daripada orang konten ulat pinang sama ulat sagu. So, ini orang baca buku kitab lagi kan? Betul, jangan orang ngaji lagi orang. Buatlah konten macam itu banyak. Follower dia pun naik, subscriber dia pun naik. Dia caci maki orang tak apa-apa kan? Penting niat sampai gitu. Bagaimana cara mengatasi sifat mudah panik, rasa takut, tergesa-gesa, sering muncul karena lintasan suara-suara atau bisikan dalam pikiran. Tangan ini bisa kita hentikan. Tangan ini bisa kita hentikan. Mata ini bisa dihentikan. Telinga ini bisa dihentikan. Mulut ini bisa dihentikan. Tapi pikiran, maka yang paling jahat di badan kita ini adalah datang kemarin tukang busuk dari Bukit Tinggi. Ada beberapa jamaah sakit, penyumbatan darah di jantung dan penyumbatan darah di otak. Pak Haji, kambing, jeroan, susu, santan, apakah berbahaya? Tidak. Makanan itu tak ada yang bahaya. Terus apa yang bahaya? Itu maka orang gila sehat. Karena tak ada pikiran. Mana ada orang gila sakit? Sehat. Jadi kita tidak bisa menghentikan pikiran. Kalau nanti aku pensiun, anakku makan apa? Kalau aku mati begini. Kalau nanti aku sakit, jadi kita hanya bisa mengalihkan, bukan menghentikan pikiran. Kenapa?
Kenapa orang pakai narkoba? Kenapa orang mengisap ganja? Kenapa orang pakai sabu-sabu? Tak ada jalan lain untuk menghilangkan pikiran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang tarekat Naqsabandiyah zikirnya Allah 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 Allah, tak berbunyi, tak bersuara. 5.000 kali. Cuma ke orang itu banyak diam, tapi tasbihnya dia. Pas kita ajak ngobrol, satu tanya, satu cakap. Dari mana Pak Haji? Dari sana. Sudah lama di sini, baru sampai. Saya mau hari tua saya macam-macam. Awalnya saya ikut Naqsabandiyah itu waktu gara-gara selalu ke Rohul. Selalu ke Rohul, banyak jumpa orang-orang tua, tak bercakap. Aku kalau bisa di hari tua aku macam ini. Karena saya tengok orang makin tua makin banyak. Macam masih ngomong susah. Aku mau di hari tua aku nanti tak ada tua. Apa kabar Ustaz? Ustaz kau tanya aku banyak kali cakap. Menghilangkan cemas, menghilangkan was-was, menghilangkan risau, menghilangkan suntuk. Tak ada lain kecuali zikir. Ustaz dapat dari mana? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Siapa yang menurunkan ketenangan itu? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kalau bingung zikirnya apa? Tiga. Istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Istighfar dulu. Astagfirullah. Habis itu salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Habis itu tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut menyebut, hati di sini dia berdegup, berdetak. Bukan di sini aja. Apa yang harus dilakukan seorang istri ketika tahu suaminya menikah lagi? Semenjak ketahuan suami hanya bisa menyakiti istri, sudah emosi ketika istri bertanya perihal nikah. Bahkan karena perlakuan suami yang marah-marah dan banyak alasan ketika ditanya, bisa memancing istri melukai diri sendiri. Bini mengambil pisau melukai diri sendiri gara-gara laki berbini lagi, rugi 2 kali. Laki berbini lagi, awak bunuh diri, duit diambilnya, awak mati neraka jahanam. Kan buka Google, baca sifat ta'liq, tengok sifat ta'liq. Dulu kan ingat, inilah makanya banyak perempuan ini waktu akad nikah disuruh pakua lakinya baca sifat ta'liq. Dia tak memperhatikan. Baca sifat ta'liq kata pakua, dia asyik memfoto itu lah. Suruh dia dengarkan bunyi sifat ta'liq. Buka sifat ta'liq. Sifat ta'liq. Baca sifat ta'liq. Kita dengarkan memulai laki-laki membaca sifat ta'liq.
Kasih mikrofon. Sekarang baca sirat ta'lim. Baca. Ini istri. Dengarkan istri yang melukai diri tadi. Di bab tadi pada hari ini tanggal sekian saya Al-Fadino Endarwis berjanji dengan sesungguhnya bahwa saya akan menggauli istri saya bernama Binti dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sikap hati sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2 tidak menggunakan wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3 menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4 membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ego dan mengajukan perbuatan kepada pengadilan agama. Dan apabila perbuatan saya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iuran kepada saya yang belum dalam satu pengadilan. Kepada pengadilan agama saya Sudah habis sirat ta'liq. Sekarang ibu sudah dengar suami baca sirat ta'liq tadi. Sudah. Apa yang bisa ibu nah, inilah jenis istri yang melukai diri tadi. Tak tahu dia apa yang mau dilakukan. Datang ke pengadilan bahwa suamimu sudah melanggar 3 pasal. Satu, tidak memberi nafkah zahir batin. 3, menyakiti. Maka hakim, kau ajukan ke hakim menjatuhkan talak saja. Jatuhkan. Ambil gono gini selama nikah. Kata hakim 50% dari sejak kau nikah. Ambil. Belum lagi dapat mut'ah, belum lagi dapat anak umur berapa? Sekian. Nafkah. Mampus dia. Bini barunya itu nah habis untuk nafkah. Kenapa pula menyakiti diri? Kalian yang punya adik, punya kakak, punya makcik perempuan, kalau mengalami macam ini, jangan kalian benamkan dia ke dalam lumpur. Dia sedang susah, tolong dia, kasih tahu. Mari kita tolong. Udahlah dia susah, dibenamkan pula lagi. Terbodoh dia, pergi dia ke dapur. Sayapnya tangan, tak pula mati, rumahnya salah potong. Jelas. Bisa terjadi itu pada kakak kita, adik kita, keponakan kita. Jangan dibiarkan saudari perempuan kita dianiaya orang macam ini. Kalau dia orang Pekanbaru, ada saudaranya laki-laki sini, cepat buat adukan ke pengadilan agama. Buka hari ini, bawa langsung hari ini. Tunggu besok. Bagaimana cara agar kita ridho dengan takdir Allah, walaupun kita tidak sesuai dengan, walaupun tak sesuai dengan keinginan kita. Misal balik dari sini tiba-tiba helm basah. Tadi waktu mau masuk masjid, helm ini sudah ditelungkupkan. Karena kita tengok cuaca mendung, sudah ikhtiar, sudah ditelungkupkan. Rupanya digeser orang. Waktu bergeser helm itu terlentang. Masuk air hujan sampai ke situ. Kan tak sesuai dengan keinginan kita. Maka yang bisa dilakukan yang pertama, meyakinkan pikiran bahwa sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa hari ini helm dipasang.
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Segala musibah yang terjadi pada dirimu di atas muka bumi ini semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Pikir. Karena pikirannya akan bercakap, kenapa helmku begini, kenapa helm aku, kenapa tak helm dia, kenapa. Pukul pikiran itu dengan ayat. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Pikiran. Kemudian mulut kita bercakap. Kok helm aku begini, kok helm aku basah. Hati ridho, pikiran dipukul dengan ayat, mulut dengan zikir, hati dengan ridho menerima takdir Allah. Ridho itu tak berbunyi, tak bersuara, tak ada action, dia amal saja, amal hati. Lalu kemudian tangan tidak memukul, tidak menyakiti, tidak pula diambil helm campakkan. Laki-laki yang mencampakkan helm sama dengan perempuan yang mau motong tangan, cuman beda jenis kelamin aja. Yang satu lemah, yang satu kuat, tapi sebenarnya mereka sama-sama lemah di hadapan Allah. Apa hukumnya membagikan daging kurban ke panitia dan penjagal? Fakulu minha, makanlah daging kurban. Bapak ibu yang berkurban, kulu, makanlah. Disuruh kita makan daging kurban. Apanya yang dimakan? Karena Rasulullah SAW akala min kabidi udhiyati, yang dimakan adalah hatinya. Diambil hati hewan kurban itu, dipotong, dikasih limau, dikasih garam, cuci dulu, ada darah najis, potong, kasih limau, bakar, makan, barokah. Setelah dimakan, wa at'imul ba'isal faqir, bagi ke fakir. Lalu kemudian hukum menjadikan hewan kurban sebagai upah. Haram hukumnya menjadikan kepala, tulang, kulit, daging, lemak, jeroan sebagai upah. Karena orang yang menjadikannya sebagai upah, dia mengambil manfaat. Padahal tadi waktu menyembelihnya, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma minka walaka, ini dari engkau untuk engkau, ini untuk engkau ya Allah. Tiba-tiba diambilnya lagi, memang ini untuk engkau ya Allah, tapi aku ambil 5 bungkus lagi ya. Jadi solusinya macam mana? Solusinya begini, ini 1 ekor sapi, yang bertanggung jawab mengurus sapi 7 orang. Kira-kira kalau 7 orang sanggup 7 orang. 1 orang dikasih 100.000. 100. Berarti berapa? 700. Tukang potong dikasih 200. Tukang kulit dikasih 100, habis 1 juta. Maka dikasih tahu ke masyarakat, harga sapi kita sekian, tambah biaya operasional 1 juta. Tidak ada lagi daging diambil, kepala diambil, ekor diambil, tulang diambil. Asal mencuri, panggil Babin Kamtibmas. Kita pembentukan panitia kurban. 1 sapi ada jatah 1 juta. Masuk dalam akad biaya operasional. Yang mau ikut terlibat silakan ikut, yang tidak mau ikut terlibat gak usah ikut. Kami akan minta bantuan dari biker semua. Biker
bersuhan jangan cuma menggas, motong. Karena kalau dibiarkan ini ibadah rusak, membiarkan orang makan. Banyak penjahat kurban ikut mau jadi relawan, mau jadi gotong royong, tapi mengambil 2 plastik, 3 plastik, rusak ibadah. Tolong ketua panitia perbaiki lagi, rapatkan lagi panitia. Jatah hanya 1 plastik, satu plastik. Tidak boleh daging kurban dijadikan sebagai upah. Tidak boleh dijadikan upah tukang jagal, tukang kulit, tukang cincang, tukang bagi. Kalian cukup digaji pakai duit. Ibadah dia terjaga, mulut dia terjaga. Aku kalau begini panitia tak sanggup, berhenti jadi panitia, angkat panitia baru. Apakah termasuk berjihad kalau memperbaiki speaker tuamas? Karena kata Ustadz 80% berjalannya acara itu ada di sound system. Toa masjid diantara 4 subuh ini yang paling bagus masjid Muwahhidul Ummah. Pengurus masjid nih datang kalian studi banding ke Muwahhidul Ummah. Tanya di mana kalian beli speaker? Mana pengurus masjid? Antum habis ini pergi ke Muwahhidul Ummah, tanya di mana kalian beli speaker? Berapa harganya? Nanti kita iuran masuk kotak untuk perbaiki supaya jelas kaji ini masuk ke telinga. Ini suaranya mengambang-ngambang, ngaum. Begitu juga dengan masjid-masjid lain. 80% masjid itu di sound system. Imam pakai sound system, muazzin pakai sound system, pengajian pakai sound system, wirid yasin pakai sound system, guru ngaji pakai, khotib pakai sound system. Pengumuman datang orang wirid yasin ke rumah, rupanya salah dengar, salah blok. Blok D katanya blok P. Gara-gara Rabu bulan depan harus berubah bunyi satu. Bagaimana kita tahu bahwa Allah sedang sayang sama kita? Saat hidup terasa berat, doa-doa belum terkabul, hati mulai terasa jauh. Apakah itu pertanda kita sedang diuji atau kita sudah terlalu banyak salah kepada Allah? Makanya kalau jalan-jalan itu jangan tanggung, agak jauh sedikit jalan-jalan. Nanti balik dari sini, pergi kalian ikut sama biker subuhan, pergi ke pencetakan batu bata di Tenayan. Tengok di situ orang rumah kayu, lantainya tanah, dindingnya miring, kayunya lapuk, tak perlu disenggol, bersin kok, dan bukan punya dia, nyewa. Pergilah, saya sudah sampai. Kalau terasa kau bilang Tuhan tak sayang sama kau, datang. Siapa yang bilang Tuhan tak sayang sama dia? Datang. Habis itu nanti anak biker tanya sama dia, Tuhan masih tak sayang sama kau? Kalau dia bilang udah, Tuhan udah sayang, bisa merubah dia, sayang. Kalau dia bilang tak sayang, antukkanlah kepala yang ketiang. Pergi ke tepi Sungai Siak. Tepi Sungai Siak yang bawah di pemukimannya. Di situ ada rumah kecil, di situ spring bed tempat tidur, di depan tuh kompor masak, menumpang sementara didirikan musola. Ini tanah musola, bubuk kecil menumpang. Suami kuli panggul,
Makanya kalau jalan-jalan itu agak jauh. Jangan hanya di Kamboja ini aja. Kamboja ini pun sebetulnya kalau berhenti, banyak orang Kamboja ini tak berhenti di kubur kan depan. Allah masih sayang, Allah masih bernapas, masih. Saya setiap hari begitu saya hidup, alhamdulillahilladzi ahya ba'da ma amata. Aku masih hidup, masih kau izinkan aku beramal soleh hari ini. Setiap asal bangun saya, alhamdulillah masih hidup, masih bisa beramal soleh. Kita nih hidup nih singkat. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup, alhamdulillah. Kalau kau takdirkan aku mati, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau aku mati, berhenti aku buat dosa. Kok mati aku tadi malam, alhamdulillah. Tak berdosa aku hari ini. Hidup aku hari ini, alhamdulillah. Berarti aku masih bisa beramal soleh. Banyak pikir. Gila. Saya ini insya Allah akan nikah 2 bulan lagi. Mohon doanya supaya diberikan saran saya, kalian tak usah tunangan lama-lama. Kalau bisa pagi tunangan, siang semangat lama. Karena lama-lama ini hati manusia. Mungkin kita tak berubah, dia berubah. Kita tak berubah, keluarga kita berubah. Ini banyak godaan. Insyaallah kita doakan supaya jadi nikah. Saran saya, nanti kalau mak ayah kalian minta sekian bulan, bilang, buat video call. Saya bilang, Pak, Bu, cepat nikah. Iya Pak Ustaz, iya kalian kan udah lama nikah, dia mau nikah ini, kalian udah lupa, udah. Apa tunggu lama-lama. Saya ke anak keponakan saya kalau mau dia nikah, pinang pagi, akan sulit. Dah, lama-lama. Perbuatan baik tak boleh ditunda-tunda. Ini tunangan sampai 3 tahun. Udah dibonceng ke sana kemari. Dah masuk angin pula. Tak jadi pula. Mudah-mudahan jadi nikah. Yang sehat-sehat, yang sakit-sakit disehatkan Allah, yang sehat supaya istiqomah. Bisa kita bersilaturahim, diberikan Allah kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.